Segala sesuatu di jagat ini adalah getaran energi, mulai dari tempat Anda bersandar hingga gelombang pikiran dan emosi yang berlalu lalang dalam benak Anda. Energi adalah satu-satunya substansi yang abadi. Ia tak pernah lahir dan takkan pernah lenyap, hanya berubah bentuk, melintasi spektrum eksistensi dengan ragam wujudnya. Dalam kehidupan, kita hanya dapat mengalirkan dan mengolah energi yang telah lama ada sebelum kita. Sadari, Anda tak sekadar makhluk jasmani yang menduduki alam padat. Di balik permukaan, Anda adalah pancaran energi, bagian dari alam raya di mana segalanya beresonansi, saling bersambut dalam tarian getaran. Inilah alasan Anda mampu mengirimkan, merasakan dan menerima energi di sepanjang hidup Anda. Tetaplah bersama hingga akhir, sebab sebentar lagi kita akan menyigi cara menyalurkan potensi luar biasa ini untuk membentuk kenyataan impian Anda dan menjadikannya sekutu perubahan. Aristoteles pernah menyatakan dengan penuh ketajaman, energi pikiran mengandung inti kehidupan. Segala makhluk berdenyut, semua yang tumbuh bergerak, setiap warna dan suara menari pada frekuensinya sendiri. Tak ada satupun yang benar-benar diam. Pengetahuan kuno, sebagaimana diwariskan Hermes Trismegistus pada zaman Mesir, telah lama mengabadikan ragam getaran ini. Bahkan, pola di struktur purbakala banyak terinspirasi dari geometri suara yang saat dimainkan, beralih rupa menjadi musik yang memegang kekuatan. Frekuensi 432 Hz hanyalah satu contoh. Tiap hertz membawa warna getaran yang khas di jagat energi ini. Eksistensi adalah simfoni getaran, demikian juga materi, demikian pula pikiran. Listrik adalah manifestasi langsung dari energi, kekuatan fundamental yang sama, yang oleh sebagian dipahami sebagai Tuhan. Semua wujud adalah gerakan getaran tak kasat mata, bersumber dari pusat harmoni yang menampakkan diri dalam beraneka ragam rupa. Kehidupan itu sendiri, ketika bergerak melalui getaran, menjadi kekuatan kreatif, atau, jika Anda suka, Tuhan dalam keadaan beraksi. Pemahaman akan hal ini bukan saja membangkitkan kecemerlangan tubuh, melainkan juga membangun kembali pengetahuan purba di setiap atom kita, merekatkan roh, benak, dan raga dalam sebuah siklus pembaruan tanpa henti. Sang Buddha menggetarkan pemahaman ini lewat kata-kata. Apapun yang timbul dalam pikiran bakal memancar sebagai sensasi dalam tubuh. Setiap raga di alam, seluruh zat dan makhluk bergetar pada irama uniknya. Intensitas dan frekuensi ini melekat pada setiap pribadi, tumbuh dan berubah sepanjang perjalanan hidup. Kita hidup selaras dengan irama batin. Namun resonansi itu pun mudah tersentuh oleh pengaruh luar, juga oleh desakan dari dalam. Getaran adalah benang merah yang merangkai kekuatan alam. Inti seluruh energi adalah vibrasi. Raga manusia memancar gelombang. Getaran penggerak proses berpikir dan seluruh fisiologi tubuh yang oleh banyak tradisi dikenali sebagai aura. Tiap indera menghasilkan frekuensinya sendiri. Ajaran Master Saint Germain menegaskan, pengangkatan getaran dan frekuensi batin adalah kunci untuk transfigurasi hidup, baik itu kesembuhan, kelimpahan, atau transformasi menuju realitas lebih luhur. Ia menyemangati umat dengan petuah penuh api. Aku mendorongmu, deklarasikan di hadapan semesta dan alam-alam luas. Aku ada. Aku ada. Aku adalah kehidupan itu sendiri. Aku adalah Tuhan. Aku ada. Dengan menyuarakan pengetahuan ini dari relung terdalam, Anda menaikkan irama batin Anda. Saat Anda getarkan aku ada, sebuah resonansi baru memancar dari dalam. Inilah sebab individu yang berselaras dengan getaran aku ada mudah menyentuh lapisan energi semesta, mendekatkan impian, dan menembus tingkat kesadaran berikutnya. Ketika frekuensi Anda naik, Anda pun selaras dengan arus energi universal, sehingga realitas yang Anda alami tunduk pada kehendak batin Anda. Untuk memahami daya luar biasa dari energi getaran,
Mari anggap tubuh manusia sebagai instrumen canggih dari fisika kuantum. Raga kita terbentuk dari energi yang menari dalam jaringan atom-atom, dan tiap atom sesungguhnya adalah gelombang potensial. Bahkan, materi fisik yang kita lihat sejatinya didominasi oleh kehampaan. Ruang kosong di mana vibrasi menyusun bentuk yang kita kenali. Lebih dari sekadar jasad, kita adalah tarian frekuensi yang selalu terpengaruh baik oleh energi positif maupun negatif. Energi adalah kekuatan hakiki yang mengaliri seluruh lapisan eksistensi. Ia menjadi denyut nadi yang menggerakkan pengalaman, penyatu segala fenomena. Untuk benar-benar memetik potensi kita dan membangun hidup yang berisi makna, memahami dan menaklukkan kekuatan energi merupakan kunci yang harus digenggam. Peran kesadaran dalam membangun realitas adalah benang abadi dalam setiap sejarah filsafat. Para pemikir menggali jauh hubungan pikiran dan dunia indera yang kita alami. Salah satu pandangan menyebutkan, pikiran bekerja layaknya magnet, menarik ke dalam hidupnya pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan getarannya sendiri. Immanuel Kant, sang filsuf besar, memang tidak membahas hukum ketertarikan secara langsung, namun ia menyingkap konsep bahwa pikiran aktif membentuk realitas. Struktur mental serta kerangka nalar kita menjadi filter di mana dunia dirasakan dan diberi makna. Dengan demikian, ide-ide kita adalah pengukir utama narasi hidup yang kita alami. Filsafat Timur pun menggenggam erat gagasan bahwa kuasa batin mampu membentuk kenyataan. Lao Tzu, filsuf kuno dari Tiongkok, menasihatkan agar seseorang menjaga keharmonisan dan kualitas pikirannya. Dengan demikian, seseorang akan melewati liku-liku hidup dengan ringan, sambil menarik pengalaman positif. Kata-katanya memiliki kedalaman. Rawatlah pikiran, sebab ia berubah menjadi kata. Jaga kata, karena akan menjadi laku. Kawal laku, ia membentuk kebiasaan. Kebiasaan menjadi watak, dan wataklah yang menentukan nasib. Beragam praktik untuk menumbuhkan benih pikiran positif, seperti afirmasi, visualisasi dan bersyukur, telah lama menjadi jalan membangun hidup selaras tujuan batin. Sebuah benang merah menghubungkannya ke pemikiran Sartre dan Aristoteles. Dalam wajah eksistensialisme Sartre, setiap jiwa diberi tanggung jawab total untuk mencipta makna di dunia yang dingin dan tak peduli. Afirmasi berarti memilih keyakinan yang memberdayakan secara sadar. Menggemakan ajaran Sartre bahwa kita selalu dihukum untuk merdeka dan harus menggunakan kebebasan tersebut untuk membentuk pengalaman subjektif kita. Pada hakikatnya, hukum resonansi selalu berlaku. Getaran yang serupa akan menarik realitas serupa. Bila Anda mendambakan sesuatu, bayangkan misalnya ingin mobil baru. Ketika Anda membayangkannya dengan jelas, merasakan seolah-olah mobil itu telah hadir dalam hidup, semesta merespons dan mempertemukan Anda dengan getaran itu sendiri. Namun, jika Anda hanya mencurahkan perhatian pada kekurangan, itulah frekuensi yang Anda pancarkan, dan realitas pun mengikuti frekuensi tersebut. Inilah pentingnya kesadaran, pengamatan jernih pada diri sendiri, karena kitalah pencipta kisah realitas yang kita jalani. Setiap nuansa pemikiran, perasaan, dan emosi membawa getaran frekuensi yang berlainan. Energi ini kerap muncul dalam bentuk bahasa. Kata-kata adalah transmitternya. Saat Anda memikirkan atau mengucap sebuah kata, Anda memancarkan getaran tertentu. Begitu diterima, energi itu ditransmutasikan menuju kesadaran, tergantung pada kualitas kata dan frekuensi yang diembannya. Tingkat vibrasi kata menjadi indikator level kesadaran di mana ia bernaung. Pikiran yang dipadukan dengan emosi dan perasaan melahirkan energi dalam bentuk getaran. Kata cinta, misalnya, menghadirkan frekuensi tinggi di dalam jiwa Anda, sementara kata benci justru memperlemah dan menurunkan getaran batin. Kata damai meningkatkannya, khawatir menurunkannya. Sedangkan menyebutkan nama Tuhan mengirimkan vibrasi tertinggi.
bahkan memikirkan nama setan sekalipun. Melemparkan getaran ke jurang frekuensi terendah. Gagasan bahwa perasaan dan pikiran memiliki getaran khas telah hidup sejak era Plato. Beliau menggambarkan jiwa manusia sebagai arena pergulatan 3 bagian: nalar, semangat, dan hasrat, sebuah dinamika yang menjelaskan keragaman perilaku manusia. Refleksi Plato ini menampilkan dialog abadi antara suara akal, nafsu, dan hasrat berkarakter kuat yang saling bersaing memperebutkan kendali. Dalam kaitan ini, hubungan erat antara emosi positif dan vibrasi tinggi mengingatkan pada falsafah eksistensial Albert Camus. Filsafat absurditasnya menyeru tiap manusia untuk menetapkan makna dan kebahagiaannya sendiri, meski keberadaan ini tak jelas tujuannya. Dalam mitos Sisyphus, Camus pura-pura menyerah, namun akhirnya memilih pemberontakan batin lewat kegembiraan dan makna yang dibuat sendiri di tengah kekosongan. Dalam konteks ini, menghidupi emosi-emosi yang mekar dan bercahaya adalah aksi revolusioner, menolak kegelapan karena memilih sukacita di tengah absurditas kehidupan. Bagi kamu, tiap jiwa didorong agar menciptakan kebahagiaan, walaupun kenyataan tak menawarkan makna bawaan. Berbeda lagi dengan para Stoa kuno, terutama Seneca, yang meletakkan penekanan pada kebajikan, ketenangan, dan kendali atas emosi dalam menghadapi gejolak dunia. Filsuf besar ini menasihati pembudayaan kedamaian dalam segala keadaan, memastikan jiwa tetap hening di tengah guncangan. Emosi rendah dapat dipahami dalam optik Stoik sebagai gemuruh yang menggoyahkan ketenteraman batin, sesuatu yang pantas dijinakan. Melalui karya-karyanya, Seneca menanamkan pentingnya kebeningan pikiran saat menghadapi tantangan hidup. Menggabungkan pemahaman modern tentang frekuensi getaran emosi dengan kearifan Camus dan Seneca, kita menemukan perspektif menyeluruh. Kondisi batin punya pengaruh mendalam terhadap filosofi hidup seorang manusia. Menyambut emosi positif berarti melakukan upaya sadar mengisi kehidupan dengan makna, layaknya pemberontakan Camus. Sementara menaklukkan perasaan rendah adalah panggilan Stoik untuk membentengi hati dalam keheningan, mengabaikan kegaduhan luar. Kesimpulannya, penjelajahan ini menghubungkan warisan kebijaksanaan lintas zaman dengan temuan zaman ini, menawarkan kerangka menyeluruh dalam memandang tari harmonis antara emosi, getaran, dan seni menjalani kompleksitas kehidupan. David Bohm, pelopor fisika kuantum, memperkenalkan ordem implisit, tatanan tersembunyi yang sejalan dengan pemahaman tentang getaran yang memengaruhi realitas. Di matanya, dunia nyata adalah permukaan dari pola-pola keterhubungan mendalam yang tak kasat mata. Baginya, keteraturan adalah relatif, dan di balik yang tampak selalu ada tingkat tatanan yang lebih agung, misterius, dan saling terkait, menanti dipahami. Pandangannya menyoroti keterjalinan semesta yang menakjubkan dan menantang kita memahami eksistensi dengan cara yang sama sekali baru. Dari masa ke masa, manusia telah mengenali kaitan kuat antara jiwa dan raga. Kesehatan fisik menjadi landasan pembuka getaran tinggi dan keberadaan optimal. Cara pandang holistik ini menegaskan adanya keterikatan antara kondisi psikis dan tubuh. Menjaga kebugaran adalah usaha awal menuju kemuliaan batin. Untuk menghadirkan kebugaran terbaik, kestabilan energi, serta vitalitas yang langgeng, pola makan yang seimbang dan bernilai gizi menjadi pilar utama. Asupan makanan tidak hanya ritual harian, melainkan pilihan sadar yang membentuk kadar energi. Pilihan bahan alami, penuh nutrisi, menjadi fondasi sekaligus bahan bakar bagi kesejahteraan utuh kita. Pada akhirnya, merawat tubuh lewat olahraga, nutrisi sehat, dan hidup seimbang adalah tiket menuju peninggian vibrasi diri dan terbukanya potensi baru. Memastikan getaran energi tetap tinggi sangat penting bagi kerja optimal raga maupun pikiran. Relaksasi dan tidur berkualitas menjadi kunci.
Momen-momen rehat inilah yang mendatangkan peremajaan alami dan membawa kehidupan kembali ke keseimbangan. Melibatkan diri dalam praktik mindfulness, melakukan kegiatan yang menenteramkan jiwa, atau menikmati alam adalah ekspresi cinta pada diri sendiri, memupuk ruang untuk relaksasi. Prinsip utama dari tradisi Timur seperti energi Ki atau prana ialah, selama energi mengalir jernih dalam tubuh, maka daya jiwa dan tubuh mencapai puncaknya. Bayangkan sungai listrik yang mengalir tanpa rintangan. Di sanalah manusia merangkul ketangguhan, mampu berubah bentuk mengikuti arus, dan melangkah dengan tenang menapis segala tantangan. Karena itu, alokasikan waktu untuk istirahat dan relaksasi. Hal ini bukan kemewahan, melainkan kebutuhan vital demi menghidupi diri secara utuh. Ajak diri Anda melihat ihwal kesehatan sebagai bagian dari satu kesatuan, bukan sekadar kebiasaan acak, tapi cara terintegrasi dalam menyelaraskan tubuh dan batin. Perjalanan menaikkan getaran bukan fragmen terpisah, melainkan perjalanan menyeluruh yang teranyam rapat dalam laku sehari-hari. Dengan memilih secara sadar berolahraga, menjaga konsumsi, dan memberi ruang untuk istirahat, Anda menanam investasi bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada peningkatan frekuensi hidup Anda. Langkah holistik ini adalah ajakan bertindak. Tubuh manusia bukan sekadar pembungkus, melainkan bagian hidup dari orkestra agung alam semesta. Raga manusia mampu memproduksi serta memancarkan ragam frekuensi yang berperan dalam menentukan level vibrasinya. Ada banyak jalan untuk menumbuhkan frekuensi ini. Meditasi, misalnya, adalah metode kuno yang menawarkan ketenangan batin dan memberi ruang bagi kedamaian jiwa. Ia mengurai simpul-simpul stres, membuka akses ke reservoir energi murni yang bersemayam di dalam sanubari. Pendekatan lain seperti reiki, akupunktur, atau terapi suara menelisik peta energi halus dalam tubuh dan menawarkan cara membersihkan hambatan, memulihkan keseimbangan pusat energi, serta menaikkan derajat getaran. Tak kalah penting, afirmasi dan visualisasi merupakan perangkat ampuh membentuk ulang pola-pola bawah sadar. Keduanya memampukan pikiran menata ulang frekuensi hidup dan membuka pintu perubahan yang harmonis. Praktik afirmasi positif menyatukan keyakinan dengan keinginan, sedang visualisasi menciptakan panggung baru bagi transformasi batin yang berjalan dalam keheningan bawah sadar. Salah satu cara yang tak kalah efektif adalah menyatu dengan alam, mengizinkan diri menyerap denyut tinggi dunia natural yang menyeimbangkan dan menyegarkan. Baik mendaki, berjalan lembut di antara pepohonan, atau sekadar rebah di bawah naungan daun, alam menyambut dengan pelukan vibrasinya yang murni. Seluruh alat ini bersifat fleksibel, dapat diadopsi sesuai irama Anda sendiri. Yang terpenting adalah komitmen untuk terlibat secara aktif dan menjadikannya bagian dari rutinitas harian. Lewat praktik yang konsisten, Anda memperkuat perjalanan menanjak frekuensi, menambah warna dalam hidup, dan melangkah selaras dengan energi penuntun yang Anda pilih. Mengangkat getaran bukan sekadar upaya sesaat, melainkan jalan batin yang berlangsung seumur hidup. Ketika Anda membiarkan energi menjadi bagian dari pola keseharian, Anda membuka gerbang seluruh potensi, mencipta dunia kenyataan yang sejalan dengan harapan terdalam Anda. Jika Anda ingin menyalurkan energi ke dalam rutinitas hidup, berikut beberapa langkah mudah untuk dimulai. Tanamkan rasa syukur. Ekspresi terima kasih membantu menaikkan vibrasi dan mengundang lebih banyak hal indah ke dalam hidup. Lalu, hiduplah dengan penuh kehadiran, membiarkan tiap momen menjadi pengalaman otentik. Hidup seutuhnya di sini dan kini. Dan terakhir, pilihlah lingkungan yang mendukung. Dikelilingi hal-hal, aktivitas, dan individu yang membawa semangat positif serta menginspirasi langkah Anda. Terlibatlah dalam kegiatan yang memercikan kebahagiaan yang benar-benar membuat Anda merasa hidup.
Mengintegrasikan langkah-langkah ini tak hanya menciptakan hidup lebih bermutu, tapi juga meninggikan kesejahteraan batin. Terima kasih telah bergabung. Kehadiran dan dukungan Anda sangat berarti di perjalanan ini. Semoga Anda menemukan makna dan keteduhan dalam apa yang disajikan. Sampai perjumpaan berikutnya, tetaplah menjaga jiwa dan ragamu, dan biarkan getaranmu bercahaya di dunia.